Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Langgeng Sri Handayani SEMMDBE selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial. Saya Naila Rahmadina dengan NIM 112411283 dari kelas A 246A. Di sini saya akan membahas konsep teori pengambilan keputusan manajerial dalam ekonomi manajerial pada perusahaan Bluebird. Apa sih teori pengambilan keputusan manajerial? Jadi, teori pengambilan keputusan manajerial adalah kerangka berpikir yang digunakan seseorang manajer untuk memilih alternatif tindakan berpihak yang tersedia, yang tujuannya itu mengoptimalkan hasil atau biasanya untuk memaksimalkan laba dalam perusahaannya dengan mempertimbangkan sumber daya yang terbatas serta risiko dan ketidakpastian yang dihadapi. Nah, pada PPT ini juga ada apa aja sih prinsip-prinsip dasar dalam teori ini. Yang pertama itu ada prinsip marginal atau marginal analysis, yang dimana keputusannya itu diambil dengan membandingkan manfaat tambahan atau marginal benefit dan biaya tambahan atau margin cost dari setiap alternatif. Nah, suatu keputusannya itu dianggap menguntungkan apabila manfaat tambahan lebih besar dari biaya tambahan. Yang kedua ada prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Nah, yang artinya itu nilai uang saat ini lebih berharga dibanding nilai uang yang sama di masa depan, sehingga keputusan investasi itu harus mempertimbangkan faktor diskonto waktu. Yang ketiga itu ada prinsip pengambilan keputusan dalam kondisi resiko dan ketidakpastian, yang dimana manajer itu harus mengambil keputusan tanpa informasi yang lengkap, sehingga digunakan pendekatan seperti nilai harapan atau expected value, analisis sensitivitas atau pohon keputusan atau decision tree. Yang keempat ada prinsip rasionalitas terbatas atau bounded rationality, yang dimana manajer itu tidak mampu untuk mengambil keputusan yang benar-benar optimal karena adanya keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan analisisnya, sehingga sering diambil keputusan yang cukup baik. Nah, tujuan utama dari teori ini adalah untuk membantu manajer mengambil keputusan yang logis, terukur, dan berbasis data, bukan hanya sekedar ilusi mata saja. Nah, pemilihan kasus yang saya buat ini adalah kasus nyata dari PT Bluebird Tbk. PT Bluebird Tbk ini adalah salah satu perusahaan taksi konvensional terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1972 dan selama puluhan tahun pun dikenal luas sebagai simbol keandalan, kenyamanan, dan profesionalisme layanan taksi di dalam negeri. Sejak sekitar tahun 2014 sampai 2016, posisi Bluebird ini terancam karena kemunculan layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek, Grab, Uber yang menawarkan tarif yang lebih murah daripada Bluebird. Selain menawarkan tarif yang murah, mereka juga menawarkan pemesanan yang lebih mudah lewat dari aplikasi. Situasi ini membuat aksi demonstrasi besar oleh para pengemudi taksi konvensional pada tahun 2016 sebagai bentuk kekhawatiran atas menurunnya pendapatan akibat maraknya transportasi online. Manajemen Bluebird ini dihadapkan pada dua pilihan besar. Yang opsi satu itu ada menghadapi kompetitor transformasi online secara frontal, misalnya dengan perang tarif, atau menolak sepenuhnya keberadaan model bisnis aplikasi. Yang opsi B itu ada beradaptasi dengan cara mengadopsi teknologi digital dan bahkan berkolaborasi dengan kompetitor tersebut, meski secara historis keduanya bersaing ketat. Latar belakang dari masalah ini adalah masalahnya adalah Bluebird itu memiliki biaya yang tinggi karena armadanya itu milik sendiri dan model bisnisnya konvensional, sehingga sulit bersaing murni dari sisi harga dengan pemain berbasis aplikasi yang lebih ringan,
secara struktur biaya. Nah, manajemen itu harus memutuskan strategi bertahan hidup dengan cepat karena pangsa pasar terus tergerus dan kepercayaan publik terhadap taksi konvensional pun mulai menurun. Nah, lalu ada analisis. Kasus Bluebird ini dapat dianalisis dengan prinsip-prinsip teori pengambilan keputusan manajerial sebagai berikut. Yang pertama itu ada analisis marginal, yaitu perbandingan biaya versus manfaat melawan kolaborasi. Jika Bluebird ini memilih menghadapi Gojek atau Grab secara frontal lewat perang tarif, biaya marginal yang harus ditanggung atau potongan margin subsidi tarif akan sangat besar karena struktur biaya Bluebird itu tinggi, yaitu mulai dari kepemilikan armada sendiri, perawatan, dan gaji sopir yang tetap. Sebaliknya, opsi berkolaborasi lewat fitur Go Bluebird justru memberi tambahan pendapatan tanpa harus menambah biaya investasi aplikasi dari nol. Karena memanfaatkan basis pengguna Gojek yang sudah ada, secara marginal kolaborasi ini memberi manfaat tambahan yang jauh lebih besar dibanding biaya tambahannya. Yang kedua, ada pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Pada masa awal disrupsi pada tahun 2014 sampai 2016, belum ada apakah tren transportasi online itu akan bertahan atau hanya sementara saja. Manajemen Bluebird juga harus mengambil keputusan di tengah situasi ini dengan memilih strategi. Kalau lawan terlalu kuat, jadikan sekutu, yang artinya bekerja sama bukan hanya melawan. Bluebird pada dasarnya mengambil opsi dengan risiko yang lebih terkendali atau hedging dibandingkan bertaruh penuh pada satu skenario saja. Yang ketiga itu ada rasionalitas terbatas dan adaptasi bertahap, yang dimana Bluebird itu tidak langsung mengubah seluruh model bisnisnya, melainkan mengambil langkah bertahap seperti meluncurkan aplikasi My Bluebird untuk pemesanan dan transparansi tarif, lalu berkolaborasi dengan Gojek lewat fitur Go Bluebird, kemudian melakukan diversifikasi layanan atau Silver Bluebird, e-Bluebird atau taksi listrik layanan untuk difabel. Pola ini adalah contoh nyata rasionalitas terbatas keputusan diambil secara bertahap dan cukup baik sesuai sumber daya dan informasi yang tersedia saat itu, bukan hanya menunggu solusi yang sempurna. Penyebab masalah berdasarkan teori pengambilan keputusan manajerial, yaitu sebelum beradaptasi, Bluebird mengandalkan model bisnis konvensional dengan struktur biaya yang sangat tinggi, yang tidak lagi kompetitif dari sisi harga di hadapan pemain digital, sehingga dibutuhkannya keputusan strategis yang mengubah cara bersaing dari mengandalkan keunggulan biaya menjadi mengandalkan diferensiasi layanan dan kolaborasi teknologi. Keempat, ada solusi atau rekomendasi. Berdasarkan semua analisis di atas, solusi yang sangat direkomendasikan dan sesungguhnya juga sudah mulai diterapkan Bluebird dalam praktiknya adalah kombinasi adaptasi teknologi, diversifikasi layanan, dan kolaborasi strategis, bukan konfrontasi langsung dengan kompetitor. Mengembangkan aplikasi pemesanan sendiri seperti My Bluebird untuk memberi kemudahan pemesanan dan transparansi tarif agar tetap relevan tanpa harus mengubah keunggulan utama Bluebird, yaitu kualitas dan keamanan layanan. Berkolaborasi dengan kompetitor yang lebih besar, penetrasi digitalnya seperti Go Bluebird di aplikasi Gojek, sehingga Bluebird ini memperoleh tambahan permintaan tanpa harus membangun basis pengguna dari nol. Sebuah keputusan yang secara marginal jauh lebih efisien dibanding membangun ekosistem sendiri. Yang ketiga itu melakukan diversifikasi layanan seperti taksi premium, taksi listrik, dan layanan untuk difabel atau penyandang disabilitas.
untuk menjangkau segmen pasar yang tidak sepenuhnya bisa direbut oleh pemain berbasis aplikasi, sekaligus mengelola risiko dengan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Alasan Bluebird memilih solusi ini karena sesuai prinsip analisis marginal, yang manfaatnya itu dari kolaborasi dan diversifikasi yang jauh lebih besar dibanding biaya yang dibutuhkan untuk melawan kompetitor secara frontal. Solusi ini juga mencerminkan pengambilan keputusan yang rasional dalam kondisi ketidakpastian karena tidak menaruh seluruh sumber daya perusahaan pada satu strategi yang beresiko tinggi, melainkan menyebar resiko melalui beberapa langkah adaptasi sekaligus. Kesimpulan dari teori pengambilan keputusan manajerial ini adalah memberikan kerangka berpikir sistematis bagi manajer dalam menghadapi situasi bisnis yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Nah, melalui prinsip analisis ini, nilai waktu dari uang, pengelolaan risiko, dan rasionalitas terbatas, manajer dapat mengambil keputusan yang lebih rasional dan terukur. Dari kasus Bluebird ini menunjukkan bahwa keputusan manajerial yang tepat tidak selalu berarti melawan disrupsi secara frontal, melainkan juga bisa berupa adaptasi bertahap, kolaborasi dengan pihak yang semula dianggap kompetitor, serta diversifikasi layanan. Nah, pendekatan ini juga terbukti membantu Bluebird mempertahankan posisinya sebagai pemain utama di industri transportasi Indonesia, bahkan mencatatkan pemulihan keuangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Bahkan mencatat pemulihan kinerja keuangan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Nah, sekaligus menjadi pelajaran bahwa keputusan yang rasional dan terukur lebih berkelanjutan dibanding reaksi emosional terhadap ancaman kompetitor. Sekian presentasi saya. Apabila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.